Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RKI di rumah, kembali lagi bertemu di Beranda Keluarga Berdaya. Seru banget ya namanya nih. Kembali lagi bersama saya Ariski Dityalina dengan narasumber kita yang sama seperti pekan lalu, karena kita belum selesai membahas tentang suatu hal yang penting sekali nih di masa-masa pandemi ini. Karena anak-anak kita pun ya semua WFH nih, anak-anak pun belajar online dari rumah, belajar daring dari rumah. Nah, mungkin para sahabat RKI di rumah bisa melihat gitu ya, anak-anak kayaknya kok ada yang berbeda gitu ya setelah sering menggunakan gadget ini ya gitu kan, atau gawai kalau misalnya bahasa Indonesianya gitu. Nah, seperti apa? Mari kita lanjut ke narasumber kita, Ibu Yana. Silahkan Bu Yana. Baik, Mbak Kiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RKI dimanapun berada. Terima kasih, ini sudah kedua kalinya. Jangan bosen ya sahabat RKI dengan saya. Baik, kalau tadi Mbak Kiki mengatakan bahwa fenomena di masa pandemi ini dengan banyaknya anak-anak menggunakan gadget ya. Jadi sahabat RKI di rumah melihat dan bahkan menjadi pelaku yang sama juga ya, karena memang itu sudah tuntutannya di masa sekarang ini, dengan kita harus di rumah, akhirnya semua kegiatan diwakilkan atau menggunakan media gadget ini. Memang pemirsa RKI dimanapun berada, berdasarkan laporan UNESCO ya, selama pandemi ini 39 negara memang melakukan penutupan sekolah ya, bisa dibayangkan, dan itu berdampak terhadap pelajar itu hampir 500 juta pelajar yang terdampak dengan kondisi penutupan sekolah tadi. Dan mau tidak mau penggunaan gadget ini menjadi semakin meningkat. Sebelum pandemi saja, waktu tahun 2018 itu ada laporan ya dari Badan Dunia juga, ada sekitar untuk Indonesia yang termasuk Asia itu 52% itu menggunakan gadget. 52% ya? Lebih dari separuh penduduk sudah menggunakan gadget. Dan itu ternyata setelah pandemi di tahun 2021 ini ada laporan bahwa untuk Indonesia sendiri itu tembus penggunaannya sampai 202 juta jiwa. 202 juta, berarti penduduk Indonesia sendiri kan hampir 300 ya. Berarti 2/3-nya ya kira-kira. 2/3-nya gitu, bisa dibayangkan. Dan diketahui juga sekitar 66,3% penduduk Indonesia itu menggunakan smartphone. Jadi gadget ini sebenarnya mungkin sebelumnya Bu Yana, mungkin sahabat RKI ingin tahu juga ya, namanya gadgetnya apa sih sebenarnya Bu Yana? Iya. Semua apa ya, semua handphone, smartphone atau apa gitu Bu Yana? Iya. Sebenarnya gadget ini kan salah satu sosial media ya yang digunakan. Gadget itu kan sebenarnya bendanya ya. Bendanya ya. Jadi berlayar ya, apapun ya, itu ya, gitu gadget itu ya. Gadget bisa berupa tab, bisa berupa sebenarnya termasuk dari laptop, dan memang yang sering itu handphone gitu yang ada di tangan. Ya, TV itu sebenarnya masuknya sosial media. Gadget juga ya. Nah, apakah dimasukkan ke dalam gadget untuk saat ini? Banyak juga soalnya kan TV-nya pakai smartphone juga, maksudnya pakai ini itu, ya, pakai internet juga semua ya, bisa juga ya berarti ya. Orang media lah nih yang masalah pembagiannya ya. Nanti saya bukan ahlinya, khawatir juga salah ya. Gitu. Jadi intinya gadget itu adalah salah satu sosial media yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi dari dunia luar untuk dikonsumsi oleh kita. Gitu. Jadi tadi pemakaiannya luar biasa, tadi sampai 2/3 dari penduduk Indonesia memakainya ya. Terutama tadi smartphone ada sekitar 60% tadi. Iya, 66,3%, banyak sekali ya. Jadi dunia itu katanya sudah di dalam genggaman saat ini. Genggaman handphone. Iya, ya. Sampai dikatakan ini Mbak Kiki, the world is flat. Jadi dunia itu bukan bundar lagi, datar.
untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia sana itu nggak perlu muter dan butuh waktu lama. Tinggal sekali pencet langsung tahu makanan apa yang ada di eh, negara lain gitu yang mungkin sama sekali nggak diketahui sebelumnya. Misalnya di pelosok Afrika sana, negara Guinea, apa itu makanan khas di sana gitu. Nah, itu macam-macam yang bisa diketahui hanya melalui gadget. Luar biasa. Baik, baik, baik. Jadi sebelum masa pandemi memang ada sebagian keluarga yang memilih untuk tidak memberikan gadget pada anak-anak ya. Tapi Tuh. ketika masuk ke masa pandemi ini, di mana semua sekolah yang sudah menutup tadi gitu ya, mempergunakan media online gitu ya untuk pembelajaran anak-anak, itu jadi tidak bisa terelakkan lagi ya, Bu Yana ya. Betul. Itu semacam jadi ya apa ya? Jadi sebagian hidup, udah jadi bagian hidup kita gitu. Memang sudah zamannya kalau kata suami saya. Ya, betul, betul. Nah, jadi untuk penggunaan gadget yang tidak bisa terelakkan di zaman pembelajaran online ini, kemudian daring ini, Bu Yana. Nah, apa yang perlu kita perhatikan berarti Bu Yana nih? Ya, baik para pemirsa keluarga RKI dimanapun berada, gadget yang kita takutkan itu sebenarnya seperti pisau bermata dua, ya. Kalau pisau bermata dua, satu sisi pisau itu bisa bermanfaat untuk memotong, ya, mengiris, ya, untuk melakukan hal-hal untuk membantu kita sehari-hari. Tapi mata yang satu lagi ini yang bisa membahayakan untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri, ya, untuk melakukan hal-hal yang membahayakan baik hidup kita maupun hidup orang lain. Nah, jadi sama dengan gadget ini, Mbak Kiki, sebenarnya ada satu hal penting yang sahabat RKI kita harus pahami tentang apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan gadget itu sendiri, ya. Jadi kita jadi bisa punya perspektif yang imbang nih, ya. Yang pertama masalah kelebihan gadget, ya. Tidak dapat dipungkiri, pertama, gadget itu bisa meningkatkan pengetahuan dari seorang anak itu. Pengetahuan dan wawasan teknologi tentang, ya tadi apa aja informasi-informasi baru, misalnya tentang budaya, terus kemudian tentang berbagai hal yang dia belum ketahui sebelumnya. Yang memang yang paling selama ini beken, tanya Mbah Google. Apa-apa tanya Google gitu ya. Nah, ini yang tidak dipungkiri membantu setidaknya sebagai informasi awal, ya, dia sehingga dia tidak ngeblank sama sekali terhadap apa yang ditanyakan. Yang kedua, melalui gadget ini, pemirsa, itu sebenarnya bisa meningkatkan kreativitas. Dari apa? Banyak aplikasi-aplikasi edit foto, edit video, bikin gambar, ya. Kemarin saya jadi ikutan juga tuh, Mbak Kiki, anak saya ikut pelatihan Canva. Aduh. Oke, Masya Allah. Anda menggambar tidak perlu menghasilkan gambar bagus, tidak perlu bisa menggambar. Wah, keren juga nih, gimana caranya? Ada contoh-contohnya. Ternyata luar biasa gitu. Dan itu bisa berjam-jam, bukan berjam, lama gitu, kita karena asiknya kita mengedit itu, imajinasi kita kemana-mana. Kita mau gambar pegunungan, atau mau gambar pantai, apa mau gambar situasi pasar, itu kan imajinasi kita terstimulus gitu loh, untuk bisa menciptakan hal-hal yang menarik gitu. Nah, itu pemirsa ya, jadi itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga juga, gadget itu bisa melatih kemampuan berpikir dan pemecahan masalah. Mungkin selama ini Bapak Ibu sahabat RKI kesel ya ngelihat anak-anak suka main game. Nah, makanya kita harus pahami dulu game apa yang dia mainkan gitu. Kadang-kadang kita bisanya ngomel aja tapi kita sendiri nggak ngerti dia main apa gitu. Bagaimana anak itu mau kita nasihati kalau kita sendiri nggak masuk ke dunianya.
gitu loh. Kalau kita misalnya melarang, kita harus bisa mempunyai solusi. Terus game apa yang bagus, Mi? Game apa yang boleh saya mainkan? Gitu, ya. Ini kan menjadi PR tersendiri karena ternyata banyak game-games yang juga bagus. Dia mengajarkan pemecahan masalah, mengajak berpikir sistematis. Nah, kalau seperti itu, bolehlah kita kasih waktu. Gitu ya. Nanti ya, mungkin belakangan tuh soal trik-triknya ya. Batasan-batasannya nanti. Iya, terus kemudian juga dengan gadget itu juga bisa melatih yang namanya koordinasi mata dan tangan. Nah, Cepet banget ya biasanya anak-anak zaman sekarang. iya itu cuman masalah jari-jari mata dan jari gitu, luar biasa gitu. Motoriknya yang ke situnya luar biasa jadinya nanti ya. Betul gitu. Itu yang bikin dia juga sebenarnya melatih kecermatan dan ketelitian. Kan salah klik aja dia bisa langsung udah tahu gitu. Nah, kalau dia nggak mau salah klik berarti kan koordinasi dia harus bagus. Dan itu kan kerja otak yang luar biasa juga gitu loh. Terus kemudian manfaat yang kelima itu adalah sarana komunikasi. Ya gitu, mau terhubung dengan teman, dengan sanak saudara. Ya kalau misalnya mau dibilang kan nggak sama kayak ketemu langsung, ya memang nggak sama, namanya juga virtual. Inilah dunia yang saat ini sedang kita jalani, mau tidak mau ya. Tetapi dengan video call, dengan Zoom, Google Meet, setidaknya kita bisa tetap menjalin tadi ya interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang memang kita butuhkan gitu. Berada jauh di mana-mana bisa terhubung di satu forum ya, gitu ya. Paling nggak kangennya itu terobati gitu loh. Nah itu kan kelebihan gadget kan gitu, yang bisa kita ambil. Nah yang terakhir, gadget itu bisa juga sebagai ajang ekspresi atau promosi. Walaupun kadang-kadang, ntar kita bicara berlebihannya ntar. Terus kalau saya bilang ajang ekspresi pasti yang kebayang oleh teman-teman sahabat RKI TikTok lagi. Aplikasinya yang seperti itu ya. Bukan, iya, ya memang itu ekspresi juga, tetapi kan kita kan juga akhirnya memilih karena banyak juga di masa pandemi ini anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa mempromosikan diri dia gitu, kelebihan dia melalui sosial media gitu. Kayak misalnya nih, saya kebetulan menangani atlet usia dini ya Mbak Kiki yang SD, SMP. Mereka tidak bisa latihan, tapi mereka harus mengirim video hasil latihan gitu. Saya katakan pada mereka bahwa video ini 5-10 tahun lagi itu akan diputar ulang. Ya, ketika kamu di sana jadi juara, ketika Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade 2032, dan video-video saat sekarang itu yang akan diputar ulang. Bagaimana dia bisa tetap melakukan latihan secara mandiri dengan disiplin di masa pandemi. Karena memang tantangannya berat sekali. Latihan bareng-bareng tuh semangat, tapi latihan sendiri, Masya Allah, berat luar biasa. Tetapi ketika anak-anak bisa melakukannya, mengirimkan video latihannya bukan bagus karena dibagus-bagusin, tetapi memang dia latihan dengan bagus, maka itu akan menjadi sebuah ekspresi dan sekaligus promosi yang bermanfaat di kemudian hari. Masya Allah ya, ternyata banyak juga ya ibu-ibu ya, sahabat RKI di rumah gitu ya. Kita jadi harus proporsional ya, jadi ada kelebihan, kemudian kita bicara juga kekurangannya. Betul. Nah ini kelebihan ada 7 poin tadi ya Bu Yana ya. 7 poin ya. Silakan nanti kalau ketemu lagi kita boleh nambah ya. Ini bukan harga mati loh. Nah sekarang masuk ke kekurangan. Nah ini dia ya, biasanya Mbak Kiki, kita sahabat RKI, kita kalau berbicara kekurangan itu memang berkaitan dengan pemakaiannya yang berlebihan, sehingga satu bisa menyebabkan nyeri punggung. Secara fisik ya? Secara fisik, nyeri punggung, banyakan duduk, atau posisi anak-anak itu kalau udah enak,
posisi PW, tapi posisi tubuhnya itu sebenarnya tidak mendukung posisi yang baik gitu ya. Mungkin badannya jadi nggak simetris ya, tengkurap kelamaan gitu, kakinya nggak lurus, dibengkokin terlalu lama. Nah ini kan juga bisa menyebabkan keluhan-keluhan nantinya. Mata juga perih ya, mata terus kemudian juga banyak yang juga mengalami gangguan seperti mulai minus dan sebagainya ya. Kacamata ya Pakai kacamata jadinya ya. Terus kemudian yang kedua, kekurangannya itu adalah bisa mengganggu otak ketika anak itu mengkonsumsi atau melihat tontonan kekerasan. Banyak melihat tontonan kekerasan. Karena ternyata hasil MRI otak anak yang menonton kekerasan dengan yang benar-benar melakukan kekerasan, gambaran otaknya sama rusaknya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak itu tidak kita batasi ya, mungkin melarang susah, tidak betul-betul kita kontrol melihat kekerasan, maka yang terjadi keadaan otaknya akan rusak. Jadi kita juga harus tahu ya permainan apa yang dia mainkan, karena di permainan yang sepertinya anak-anak tuh terkadang di situ juga diselipkan kekerasan, pornografi juga gitu. Betul. Nah, terus kemudian mungkin kekurangan yang ketiga ini malas berpikir dan malas berbicara. Malas berpikir dan malas berbicara ya. Prosesnya itu mungkin panjang, dia nggak bisa gitu ya karena biasa bergadget ya. Iya, jadi kadang-kadang malas berpikir itu ya itu tadi, yang paling gampang adalah tanya Mbah Google. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti menjadi media penyambung ya. Artinya kita menjadi sumber yang itu tidak bisa digantikan oleh si Mbah Google. Nah, karena kita orang tua biasanya punya pengalaman dan wawasan juga nih, kita bisa bertanya lebih lanjut dari apa yang dia tahu dari Mbah Google itu. Walaupun dia akhirnya nyari lagi di Mbah Google. Tapi kan pertanyaan kita itu menstimulasi dia, menunjukkan pada anak bahwa ternyata otak manusia, maksudnya kita yang bertanya itu kan lebih luar biasa ya daripada si Mbah Google itu tadi. Nah, ini yang kadang bisa membuat anak itu juga malas berpikir. Malas berbicara itu karena semuanya bisa diwakilkan diketik. Ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita tidak sadari ya, kita akan kehilangan anak kita ya, karena gadget ini semua diwakilkan tertulis, padahal kan bahasa ekspresi itu kan beda banget gitu loh. Nah, mirisnya lagi kita pun melakukan itu gitu loh. Kita mengaminkan anak-anak dengan kita juga melakukan hanya melalui gadget. Nah, itu bahasa tulisan itu kan sangat terbatas ya. Nah, betul. Mungkin dengan satu ini gitu kan, kadang-kadang juga malah pengaturan kata-katanya itu anak-anak zaman sekarang kayaknya singkat-singkat, YG semuanya kan DGN gitu kan. Nah, itu sebenarnya kreatif, tapi memang tapi ya memang di sisi lain sering bahasa tulis itu salah penangkapan. Pernah kan kita salah persepsi, miskomunikasi, karena bahasa tulis itu memang suka beda, tidak menggambarkan ekspresi gitu. Miskin lah sebenarnya gitu, kecuali panjang lebar dan kecuali bikin buku atau tulisan ya, itu mungkin blog yang memang mengungkapkan perasaan yang memang tertata penulisannya. Betul. Itu kan mungkin begitu. Betul. Kebanyakannya mah chat ya kalau zaman sekarang. Betul chat ya, luar biasa emang. Nah, ada lagi nih kekurangan berikutnya adalah munculnya kecemburuan sosial. Mungkin anak-anak tuh sering pasang status nggak mikir lagi gitu. Apa yang dirasain langsung gitu ya? Apa yang dirasain, apa yang dimakan, apa yang dialami, kan belum tahu di sana temennya lihat, terus kemudian tidak bisa
merasakan apa yang temennya sedang makan, jalan-jalan mungkin Luar negeri gitu. luar biasa. Mungkin ada yang kurang mampu, boro-boro misalnya ke luar negeri ya, keluar daerah aja mungkin nggak bisa. Nah ini kita harus dengan bijak tentunya melakukan hal itu. Nah yang juga berkaitan dengan memosting ini terjadi kurang empati. Ya, tadi karena kan lebih bagaimana diri saya nggak mau tahu orang gitu loh, ya kan, kurang empati. Terus kemudian tapi kalau misalnya lihat orang yang lebih tidak mungkin mengganggu emosi dia ya, maksudnya dia yang cemburu gitu, terus kemudian dia moodnya jadi nggak oke gitu ya, seketika berubah. Nah ini menjadi sebuah kelemahan atau kekurangan dari gadget itu sendiri. Bahkan nanti kita bicara kecanduan, pada menyebabkan karena gadget ini bisa terjadi depresi itu pada anak. Nah dua juga yang terakhir adalah kekurangan gadget adalah ketika kita tidak pantau, anak-anak bisa meniru konten-konten yang tidak pantas. Tadi Mbak Kiki sempat nyinggung tentang pornografi. Emang luar biasa. Kalau dulu saya ingat waktu zaman menterinya Pak Tifatul Sembiring, itu saya ingat banget ketika kita akses atau menulis satu kata saja yang berkaitan dengan pornografi langsung ngeblok, nggak bisa dibuka. Tapi sekarang enggak, setelah Pak Tifatul itu kesini udah enggak gitu loh. Nah sebenarnya saya berharap sekali zaman itu kembali lagi, karena negara lain termasuk Cina aja itu melakukan itu. Nah kenapa kita nggak melakukan hal yang sama untuk melindungi anak-anak kita gitu loh. Nah emang yang terakhir adalah ketika kekurangan gadget ini berkaitan dengan berita-berita yang penipuan, berita hoax. Nah ini kan kalau dikonsumsi tanpa kontrol juga bisa membahayakan. Masya Allah, subhanallah. Jadi Insya Allah ya. kita memandang gadget nih satu kelebihannya, satu kekurangannya. Betul. Dan memang pada akhirnya ada kebijaksanaan orang tua lagi di sini ya. Betul. Gitu ya. Nah tadi kan kalau kekurangan tadi kan terkait dengan berlebihan gitu. Betul. Berlebihan, nah itu atau kecanduan ya. Sekarang berlebihan apa kecanduan nih gimana nih? Iya, kecanduan gadget ya. Kecanduan gadget itu bisa dilihat sebenarnya dari dua hal. Yang satu dari perilakunya, yang satu nanti dari durasi pemakaiannya. Ya. Nah, dari perilakunya itu dikatakan kecanduan kalau ada satu atau lebih dari 4 ciri ini. Ya, sahabat RKI ibu-ibu, bapak, Masya Allah. Ya, jadi bisa menunjukkan satu, bisa 2, atau mungkin 4-4-nya dari ciri kecanduan. Kalau satu pun sudah dibilang kecanduan ya. Betul. Nggak mesti 4-4-nya muncul. Betul. Apalagi lebih dari 1. Wah, jadi kita harus waspada ya Mbak Kiki ya. Yang pertama itu yang disebut compulsion. Jadi dia memakai terus-menerus gadget ini tanpa henti. Kalau makan gitu berhenti ya sebentar itu gitu ya. Iya. Mungkin berapa jam gitu, tapi itu durasinya lagi, kompulsinya di sini ya. Nah, terus-menerusnya yang di iya, ya. Nah nanti ini biasanya memang berkaitan dengan yang lain nih. Yang kedua itu withdrawal. Withdrawal itu adalah dia mengisolasi diri dan dia itu merasa gelisah kalau dia tidak menggunakan gadget. Sambil makan gadgetan. Makan sambil gadget. Kalau taruh gadgetnya tadi Mbak Kiki bilang, terus kemudian selama makan gelisah untuk melihat gadget, hati-hati itu sudah masuk juga compulsion. Jadi seolah-olah tidak ada aktivitas lain selain memakai gadget. Ya, sehingga yang lainnya itu kayaknya nothing gitu loh. Ya. Hidupnya dia tuh ada di dalam handphone. Handphone hilang seperti nyawanya hilang. Ya, gitu ya. Betul. Ya, jadi Masya Allah ya, sampai anak-anak yang masuk ke perawatan di rumah sakit jiwa karena gadget, itu bisa loh, dia nggak megang gadget terus dia kayak main gadget sampai segitunya. Itu yang namanya compulsion
withdrawal. Dia nggak aware udah sama sekeliling, pokoknya dia gini-gini loh. Silakan deh sahabat RKI cari YouTube-nya, pasti ada itu. Tapi itu benar terjadi ya, berarti Bu Benar Yana ya? terjadi. Sampai dirawat dan selama perawatan tuh kelihatan dia lagi nggak pegang gadget tapi gini. Wah, kayak ianya aja gitu. Masya Allah. Kan tanda-tandanya bisa kita waspadai jauh sebelum itu tentunya, ya. Terus kemudian yang ketiga itu yang dinamakan toleransi. Toleransi itu biasanya toleransi berkaitan pemakaian waktu. Waktu pemakaian gadget itu sendiri. Misalnya kan kita sebagai orang tua memberikan batasan. Sekolah saat jam berapa sampai jam berapa. Itu kan jelas. Gitu. Kadang-kadang anak-anak merayu kan. Bolehlah kasih waktu buat main. Ya, tadi kan sekolah sekarang main. Ya, gitu ya, pakai gadget juga, Iya. gitu ya. Nah, di situ kita harus bisa menegakkan aturan berapa waktu yang kita berikan. Nah, toleransi ini ketika dia meminta tambah, lebih, ya. Terus kebetulan orang tuanya tidak bisa tegas, terus memberikan toleransi untuk waktu itu. Atau ketika dia misalnya nih, ada juga orang tua yang pakai strategi weekend. Oke, weekend boleh pegang gadget tanpa batasan misalnya. Waktunya nggak apa-apa, terserah gitu ya. Nah, sampai puas. Intinya itu kalau toleransi tuh dia pakai terus sampai puas. Sehingga terjadilah ciri yang keempat. Ya, ciri kecanduan yang keempat yaitu interpersonal and health related problem. Jadi muncul problem-problem yang berkaitan dengan kesehatan dan dengan relasi sosial. Gitu. Dia terus nggak mau makan, menunda makan, nggak mandi, ya. Terus kemudian nggak peduli dengan kebersihan diri dia, waktu tidurnya akhirnya kurang karena bermain gadget ini. Nah, ini kan yang sudah berkaitan dengan masalah hubungan dia dengan sosial di luar diri dia dan juga dengan masalah kesehatan dia. Nah, ini kita sebaiknya sudah mulai mewaspadai dan melihat apakah anak-anak kita sudah mulai menunjukkan ciri-ciri ini supaya enggak terlanjur gitu terjadi kecanduan yang sebenarnya. Mungkin sebelum kecanduan yang sebenarnya sudah mulai ada kecenderungan kecanduan ya. Nah, kecenderungan. Nah, itu bisa tadi kalau dari perilakunya, nah itu bisa kita lihat dari barometer waktu penggunaannya. Jadi ada levelingnya nggak sih Bu Yana untuk kecanduan ini? Ya, memang banyak versi, cuman yang saya pernah baca itu yang dikatakan kecanduan ketika durasi atau waktu penggunaan gadget itu sekali memakai itu sekitar 75 menit tanpa henti. Masya Allah ya, berarti selama 2 sampai 3 kali sehari. 75 menit saja nih Bu, nggak lebih ya? 75 menit ya. Iya, terus menerus. Iya, dan dilakukan 2 sampai 3 kali dalam sehari. Berarti 2 sampai 3 kali 75 menit berapa tuh? Itu dinamakan udah kecanduan tingkat tinggi. Gitu loh. Apalagi kalau berlangsung terus berhari-hari ya. Iya. Udah betul. Banyak sekali nanti efeknya nanti. Betul. Makanya itu yang nggak bisa dihentikan dan diulangi tadi selama durasinya 2 sampai 3 kali sehari. 75 menit ya batasan durasi yang non-stopnya tuh 75 menit ya. Apalagi kalau udah nyambung terus ya Bu. Makanya Zoom itu hanya 40 menit ya. Bagus juga ternyata mereka punya 40 menit itu ternyata ada ininya ya. Ada maksudnya ya. Karena bisa jadi alasan juga ya. Karena memang agak beda ya Mbak Kiki kalau pembelajaran online via Zoom atau Google Meet itu nggak seperti kita offline ya. Karena kan ada human touch-nya gitu. Ada lama juga. pun kita bisa menikmati tergantung bagaimana guru atau dosen itu
metode interaksinya dibuat sedemikian rupa, tinggi rendah suaranya diatur sedemikian rupa. Tapi kalau secara virtual itu memang tantangannya luar biasa, dan rata-rata setengah jam 40 menit itu udah cukup lama gitu loh. Tuh. Dan malah kalau ini ya kadang-kadang sambil Zoom guru gitu, kadang-kadang mereka buka yang lain gitu. Betul. Nah, Jadi pada akhirnya nggak multitasking bisa, ya. iya, jadi nggak bisa dipisahkan lagi, ini lagi belajar atau lagi astagfirullahaladzim. Ya itu tadi, jadi fokusnya juga ya jadi terganggu, tidak maksimal. Ini barometer kecanduan gadgetnya tadi bisa didetailkan lagi Bu Yana? Apanya? Barometer kecanduan gadget. Tadi kan saya potong dengan tadi 75 menit tadi ya. Iya, Nah, ada barometer lain untuk kita benar-benar menilai kecanduan gadgetnya anak ini gitu. Iya, tadi indikatornya tuh dari perilaku tadi, apakah dia tadi menunjukkan perilaku kompulsif ya, artinya terus menerus tanpa henti, pokoknya sampai puas. Itu terus kemudian withdrawal tadi, dia mengabaikan dunia sekitar dia, pokoknya dia hanya asik dengan diri sendiri dan gadgetnya tentunya. Terus kemudian tadi masalah toleransi waktu, jangankan dia tidak bisa diberikan batasan gitu, selalu melanggar gitu loh, selalu kelebihan waktu lah intinya seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah sudah mulai muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan, masalah-masalah yang berhubungan dengan relasi sosial. Maaf, kadang ada anak yang belum zamannya sekarang pakai gadget banyak pun bermasalah secara sosial. Tambah lagi gitu loh. Jadi ini yang perlu diwaspadai supaya tidak makin berat gitu permasalahan yang berhubungan dengan interaksi sosial. Oke, dan tadi durasi tadi disebutkan 75 menit, betul, 2-3 kali sehari ya. Betul. Baik. Kemudian gini Bu Yana, kalau misalnya begitu, apa tips yang bisa diberikan untuk para orang tua supaya ini sekarang pencegahan dulu, nanti ada pengobatan nih ceritanya. Kalau pencegahan bagaimana nih Bu Yana? Jadi kita punya aturan apa sih batasannya gitu untuk anak-anak ini gitu? Iya, nomor 1 itu masalah schedule sebenarnya. Ya, masalah schedule, masalah jadwal. Jadi rekan sahabat RKI dimanapun berada, yang satu hal kita harus tekankan ke anak-anak kita bahwa belajar di rumah itu, bahwa apa yang terjadi sekarang ini dengan belajar di rumah itu adalah kehidupan yang memang begitu harus dijalaninya di rumah. Tapi itu bukan berarti liburan. Kadang-kadang kan mindsetnya di rumah itu liburan, tetapi di rumah ini adalah kita menjalankan kegiatan yang biasa tetapi dilaksanakannya di rumah. Nah, tentang apa saja yang perlu dilakukan, ya sebaiknya punya schedule. Dari mulai bangun pagi jam berapa, ya bangun pagi misalnya jam 5, sholat terus ngapain jam 5 itu. Jadi bukan hanya jamnya, ada jam, ada aktivitasnya. Jam 5 bangun sholat subuh, selanjutnya jam berapa mandi, siap-siap sekolah online jam berapa mengerjakan tugas, termasuk jam berapa acara relaksasi atau entertainment saya menyebutnya. Ya memang anak-anak tetap perlu itu. Nah, itu di mana letaknya? Sebaiknya orang tua membantu anaknya untuk membuat jadwal. Gitu. Di durasi yang ditetapkan dalam psikologi gitu ya, yang sehat gitu, sebenarnya berapa lama? Apakah memang ada usia-usia tertentu segini, itu tuh ada nggak sih Bu Yana? Maksudnya durasi yang sehat untuk penggunaan gadget supaya tidak terjadi kecanduan? Sebenarnya sudah ada itu, nanti sahabat RKI bisa browsing ya, usia sekian, berapa jam, usia sekian. Saya pernah memberikan itu pada saat seminar. Hanya setelah saya analisa itu semua lewat saat ini. Betul. Makanya tadi saya mau tanya itu. Itu lewat. Terus karena lewat itu jadi anak-anak kita dalam keadaan bahaya semua gitu. Nah, ini kan jadi dilematis juga karena kita sepertinya memang udah
melebihi jam yang ditetapkan itu gitu loh. Oleh karena itu saya tidak menyajikan jam-jam itu. Saya khawatir itu tidak up to date untuk saat ini gitu. Karena kita makin bingung karena tidak ada solusinya gitu loh. Jadi memang tadi terkait lagi dengan ini, kita lebih baik kita menemukan memang ciri-ciri tadi ya. Kalau memang sudah begitu, barulah dia yang dinamakan kecanduan. Jangan lagi berdasarkan durasi yang ditetapkan, karena memang semuanya sudah kabur ya zaman sekarang begini ya Bu. Nah terus tadi selain tadi menetapkan jadwal ya Bu ya, terus kemudian apa lagi nih Bu? Ya memang yang terpenting adalah orang tua tetap mendampingi penggunaan gadget ya, sahabat terkasih. Secara berkala perlu dicek kalau dia mencari apa, kan suka ada historinya ya. Nah itu terus kemudian tetap misalnya memberikan warning pada anak-anak ya. Warning ini tentunya prioritas. Misalnya pornografi tadi, pornografi itu salah satunya kamu melihat pakaian telanjang misalnya, tidak berbusana. Terus kemudian apalagi ya secara bangsa. Terus kemudian kalaupun misalnya anak-anak itu misalnya melihat sengaja atau tidak sengaja muncul, kita katakan sebaiknya tutup saja. Jadi udah kita warning sehingga itu bisa menjadi kontrol buat diri dia gitu. Itu kita harus berikan itu juga, karena kan bisa juga kita tidak terus menerus, tapi mereka yang harus punya kontrolnya gitu. Kalau saya sendiri satu itu aja tolong gitu, selebihnya Umi atau Mama atau Bunda akan percaya sama kamu. Kalau kamu bisa dipercaya, insya Allah Bunda juga bisa mempercayai kamu gitu. Nah itu yang emang harus kita selalu berikan rambu-rambu itu pada anak-anak, karena anak-anak nggak tahu, kita yang lebih tahu itu. Termasuk berita-berita itu kita minta mereka untuk sharing. Nah kembali lagi komunikasi antara keluarga ya, boleh dong kita tanya, misalnya tadi kalian lihat apa nak gitu loh, atau kalau penasaran banget, saya suka lo ngintip, elah cuman lihat itu. Akhirnya iya, apa yang mau disembunyikan? Kalau kamu menyembunyikan berarti rahasia, berarti ada yang nggak boleh. Enggak, aku cuman lihat ini, apa sih? Oh, saya baru tahu. Dia senang banget lihat cerita bergambar. Pada suatu hari, ada seorang anak. Jadi yang cerita itu sambil gambar, Mbak Kiki. Wah, ini keren banget ya. Saya pikir orang yang membuat ini luar biasa. Setidaknya dia belajar runtut cerita. Dia belajar bahwa ada orang ya yang bisa melakukan hal luar biasa ini. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Sampai akhirnya saya jadi tahu banyak hal juga ya dari anak saya lihat gitu. Pokoknya intinya kita sahabat RKI tetap mendampingi penggunaan gadget ini supaya anak-anak itu terpandu untuk menggunakan yang secara bijak itu yang seperti apa. Yang sesuai kebutuhan itu seperti apa. Itu kuncinya atau kontrolnya tetap ada di orang tua. Gitu. Itu untuk mencegah ya, barakallah. Astagfirullahaladzim. Jadi memang jika memang mungkin orang tua di rumah sahabat RKI ada yang bekerja, mungkin ada ibu-ibu yang bekerja, mungkin bisa diwakilkan kepada orang yang dipercaya lainnya ya, mungkin nenek atau kakek gitu ya pada akhirnya ya, untuk mendampingi penggunaan gadget, karena sebenarnya tidak bisa dilepas berarti ya. Betul. Sampai usia remaja juga belum bisa, atau sampai berapa lama tuh tidak bisa dilepas begitu tuh Bu? Sebenarnya kematangan seorang anak itu memang di akhir usia remaja, tapi kadang-kadang ada juga remaja yang dia sudah lebih dulu mandiri. Nah itu tadi kita lihat kondisi atau keunikan setiap anak-anak kita gitu.
Tapi mungkin di akhir masa remaja itu di mana jati diri itu sudah mulai mantap. Nah, mungkin di situ dia sudah bisa mulai dilepas. Barakallah, sahabat RKI, semangat semua ya. Bismillah, mendampingi anak di rumah, hati-hati gitu ya. Dan tapi memang mungkin jangan terlalu khawatir karena lebih mengutamakan ketahanan itu ya tadi ya, karena sudah ada bonding yang baik, kedekatan baik antara anak dan orang tua, atau komunikasi yang baik, keterbukaan gitu. Jadi insya Allah aman gitu ya. Nah, sekarang satu lagi terakhir nih. Ya. Ini sudah di penghujung acara nih sahabat RKI. Kalau misalnya sudah memang kita melihat anak ini sudah ada tanda-tanda kecanduan gitu, baik mungkin yang tadi masih baru atau sudah kronis gitu ya. Kemudian juga mungkin secara durasi misalnya, atau mungkin kita lihat sudah melihat konten yang kira-kira buruk gitu. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan nih Bu Yana? Iya, saya sih sebenarnya dalam praktek saya banyak mempromosikan tindakan-tindakan pencegahan ya, preventif daripada kuratif. Karena kuratif itu lebih susah sesungguhnya. Ya, makanya saya berharap sahabat RKI selalu pantau, selalu waspada, selalu lebih baik mencegah kalau sudah melihat tanda-tanda daripada terlanjur membiarkan dan kemudian dengan gampang nanya terus kalau udah begini bagaimana, gitu loh. Ya kalau sudah terlanjur juga memang nomor satu sahabat RKI sebagai keluarga kembali harus bisa mendisiplinkan, membuat diri Anda sebagai orang tua konsisten dan disiplin. Karena ini biasanya kuncinya tidak konsisten dan disiplin, gitu loh. Karena kalau keluarga atau orang tuanya menerapkan kedisiplinan dalam pelaksanaan jadwal yang sudah dibuat dan disepakati bersama, ini tidak akan terjadi. Kecanduan ini tidak akan terjadi. Ya, jadi yang harus berubah dulu orang tuanya. Jangan mau merubah anak, orang tuanya cuma tinggal ngeluarin perintah-perintah, nggak bisa. Orang tua harus kembali mendisiplinkan dirinya sendiri. Gitu. Ya udah, di-reset, diulang lagi kesepakatan jadwal itu. Gitu. Nah, memang di sini tidak mudah karena sudah mulai ada toleransi waktu. Nah, diuji lagi nih orang tuanya. Nah, di situ kembali lagi di riset dan orang tua harus menegakkan tadi kedisiplinan pelaksanaan jadwal tadi. Nah, terus yang kedua yang bisa dilakukan kalau dia sudah sama sekali sulit menghilangkan pemikirannya, di kepalanya tuh hanya ada main gadget, yang banyak disarankan berikan aktivitas lain ya. Kalau gadget itu biasanya indoor di dalam rumah, berikan aktivitas lain yang berkebalikannya. Ajak outdoor, ajak keluar rumah, tentunya dengan prokes ya. Dan yang banyak disarankan adalah melakukan olahraga. Karena saat berolahraga anak-anak itu harus konsentrasi dengan kegiatan olahraganya, itu akan membuat dia sementara waktu lupa akan gadgetnya. Nggak mungkin kan sambil main bola sambil pegang gadget, nggak mungkin. Dia akan fokus dengan bola yang sedang dia giring untuk dia tendang dan dia masukkan ke dalam gawang. Nah itu yang banyak disarankan, berikan alternatif kegiatan lain dan sepertinya bergerak itu akan membuat anak senang. Oleh karena itu disarankan untuk memberikan alternatif berolahraga apapun sesuai dengan minat dan kesukaannya. Gitu. Subhanallah. Itu ya kalau misalnya memang kita bisa mencegah lebih baik ya Bu ya, karena untuk melakukan seperti tadi untuk pengobatan misalnya sudah terjadi itu pasti akan menemukan ketidakmulusan mungkin ya, nggak bisa mulus-mulus begitu aja. Mungkin ada saatnya anaknya teriak-teriak, anaknya tantrum, anaknya marah-marah. Tapi nggak apa-apa, karena ini masih kecil. Kalau misalnya sudah besar kan lebih susah lagi ya. Betul. Jadi sebelum terlambat, mari kita cek ya keluarga kita atau orang-orang kita kenal masing-masing. Apakah ada ciri-ciri tadi ya, Bu Yana ya. Semoga sudah bisa, ketika sudah mengenal ciri-ciri sedikit aja, kita sudah bisa membatasi sehingga tidak terjadi sampai harus kecanduan. Karena pengobatannya mungkin juga perlu bantuan profesional mungkin juga ya, Bu Yana. Betul. Ada jadi, mungkin kayak pornografi atau kekerasan mungkin perlu berapa kali sesi terapi, bisa juga begitu ya. Betul, repot deh pokoknya. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini memang kita tegaskan sekali memang pencegahan itu lebih baik ya. Betul, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul.
Tetap semangat ya sahabat RKI di rumah ya. Bismillah gitu kan. Tetap pada akhirnya juga yang paling utama seperti yang pekan lalu juga ya, pasti kita harus minta tolong sama Allah. Betul. Gitu kan. Apapun yang kita lakukan gitu ya. Semoga Allah membimbing kita, bahkan apapun yang kita lakukan gitu ya, kita bisa melihat gitu kan apa yang kita anak-anak mainkan itu mungkin petunjuk dari Allah juga Betul, gitu ya. betul ya. Jadi ya, itu nomor satu ya. Itu udah karena Islam itu way of life ya. Jadi Allah itu lebih dekat dari urat nadi ya. Memang Allah dan Allah emang udah itu guidance kita gitu loh. Termasuk dalam menegakkan disiplin, rutinitas anak memakai gadget, ya minta Allah lembutkan hati anak kami supaya bisa nurut dan mengikuti apa yang kami sampaikan gitu. Toh apa yang kami sampaikan ini untuk kebaikan. Seandainya kebaikan ini memang Engkau ridhoi ya Allah, mudahkan jalannya. Gitu, muluskan jalannya, lembutkan hatinya gitu. Ya, itu yang kita selalu tidak henti-hentinya untuk memohon pertolongan Allah gitu. Subhanallah. Karena kita sertakan selalu ya Mbak Kiki Allah dalam pembicaraan kita dengan anak. Kenapa sih kita membatasi? Karena takut sama Allah, Nak. Ibu ini takut, Nak, sama Allah. Ketika kamu berlebihan, nanti akibatnya adalah ini itu. Ibu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah gitu. Jadi ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih jangka panjang, yang dia akhirnya perlahan dia bisa pahami. Kenapa? Karena kan udah takutnya kepada Allah, udah nggak nodap. Iya. Kita terbatas ya sebagai orang tua ya, pasti mendampinginya, waktunya juga mungkin kita nggak selalu bisa lihat, cuman Allah selalu ada. Gitu. Masya Allah. Baiklah, Masya Allah, sesi episode ini luar biasa ya, saya juga jadi ini terenyuh terus nih. Jadi sahabat RKI di rumah, alhamdulillah alamin. Semoga kita semua tetap bisa mendampingi anak-anak dengan baik gitu, dengan kita paham, dengan kita punya ilmu gitu yang lebih baik lagi dari Ibu Yana yang sudah 2 kali pertemuan ini ya, insya Allah ya. Jadi kita juga tetap kembali lagi bisa menjaga anak-anak kita tetap bahagia dan kemudian sehat secara fisik juga psikologis. Kita minta tolong sama Allah sebagai sang zat yang maha agung tempat kita bergantung gitu ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan jalan kita. Amin. Baik. Terima kasih banyak Bu Yana. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.